Yang penting satu, Mas Kaisang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan kalau yang ingin melaporkan. Jangan sampai ada unsur-unsur untuk kepentingan suap kan gitu. Jadi ini KPK ataupun aparat penegak hukum harus coba menelusuri terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Mas Kaisang untuk bepergian tersebut dengan menggunakan private jet. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya. Tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya. Karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha. Kontroversi liburan Kaisang Pangarep, putra orang nomor 1 Indonesia Joko Widodo, seolah tidak ada habisnya menjadi perbincangan publik belakangan ini. Bagaimana tidak, pria berusia 29 tahun itu nampak berangkat berlibur ke Amerika Serikat dengan menggunakan pesawat pribadi di tengah kisruh revisi Undang-Undang Pencalonan Kepala Daerah. Sontak saja, Kaisang pun menjadi sasaran empuk jeritan kekecewaan rakyat Indonesia. Ada yang menudingnya menggunakan privilege sebagai putra presiden, hingga ada pula yang menyorot habis gerak-geriknya di sana. Pasalnya, gaya hidup mewah Kaisang selama di negeri Paman Sam seolah berbanding terbalik dengan citra kesederhanaan yang kerap ditampilkan keluarga besar Joko Widodo. Lantas, seperti apa Sylvester Matutina menanggapi kontroversi liburan Kaisang Pangarep? Yang harus juga kita pertanyakan dulu bahwa di dalam pesawat itu kan bukan hanya ada Mas Kaisang dan Mbak Erina ya. Di situ ada teman-temannya juga. Ya, mungkin mereka adalah join di suatu perusahaan. Dan dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita juga harus melihat bahwa pesawat ini yang pertama sudah pasti bukan milik Mas Kaisang, ya kan, disewa. Siapa yang menyewa? Ya bisa jadi perusahaannya mereka atau temannya Mas Kaisang. Sebenarnya fenomena pemakaian jet pribadi ini, saya kebetulan juga suka naik jet pribadi dan saya juga operator penerbangan yang dulu perusahaan saya itu tahun 2010 sampai tahun 2014 itu memang menyewakan private jet ya. Dan private jet ini hampir semua kalangan memakai, mulai dari anggota DPR, para menteri, terus intinya para pejabat ya, termasuk artis, termasuk pengacara, dan beberapa pengusaha kita itu memiliki private jet. Private jet ke negara lain, ke luar negeri, ke Amerika. Ini ya perlu telusuri kira-kira anggaran biaya yang dipergunakan itu apakah biaya pribadi atau memang ada pihak-pihak tertentu yang coba memfasilitasi. Jangan sampai walaupun Mas Kaisang itu bukan pejabat negara, tetapi bagaimanapun juga orang tuanya pejabat negara. Yang penting satu, Mas Kaisang itu kita harus lidiki benar-benar tidak memakai fasilitas negara atau uang negara. Makanya silakan kalau yang ingin melaporkan apabila ada terjadi suatu tindak pidana, ya kan, dalam hal ini yang dilakukan Mas Kaisang, ya kita membuka ruang seluas-luasnya saya pikir untuk melaporkan apa yang dirugikan oleh Mas Kaisang atau istrinya. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur untuk kepentingan suap kan gitu. Jadi ini KPK ataupun aparat penegak hukum harus coba menelusuri terkait dengan biaya yang dikeluarkan oleh Mas Kaisang untuk bepergian tersebut dengan menggunakan private jet
Jangan sampai nanti ada upaya-upaya pihak tertentu yang coba memanfaatkan Mas Kaisang untuk kepentingan mendapatkan fasilitas-fasilitas dari orang tuanya untuk kepentingan-kepentingan usaha, bisnis atau yang lainnya. Jadi tidak adalah privilege, apakah itu untuk kepentingan politik atau untuk bepergian. Jangan sampai ini ada hubungannya dengan Pak Jokowi yang orang tuanya yang terkait dengan suap ataupun kepentingan bisnis yang coba memanfaatkan Mas Kaisang ini harus ditelusuri. Saya berharap sekali aparat penegak hukum menelusuri terkait dengan hal tersebut. Menurut saya sih logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya, karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Sewa pesawat jet itu nggak buat semua orang. Kalau dia benar bayar berdasarkan kemampuan dia, berarti kita bisa ukur untuk pendapatan dia berarti banyak banget dong gitu kan. Dari mana usahanya, bagaimana jalan usaha? Justru itu yang harusnya kita lebih perhatikan. Apakah benar-benar usahanya bisa membayari itu atau dari memang fasilitas dari tempat lain gitu kan? Ya. Tapi wajar-wajar aja sih kalau sekarang saya nggak terlalu kaget gitu kalau melihat ada anak-anak muda yang bisa naik pesawat jet gitu kan, private jet, punya Ferrari, itu berseliweran di sosial media. Mirisnya, deras laju hujatan yang menghujam Kaisang Pangarep pun telah merembet kemana-mana hingga berimbas kepada sang istri yang sedang hamil. Ia, Erina Sofia Gudono, kini habis jadi bulan-bulanan warganet. Mulai dari sentilan-sentilan seputar bau badannya yang jadi bahan kritik dan guyonan di media sosial, hingga kisah perjuangan Erina dalam memenangkan kompetisi Putri Indonesia. Lantaran kemenangan itu dinilai kontroversial oleh sang runner-up yang sempat pula menguliti habis Erina. Dalam unggahan media sosialnya, sang runner-up pun mencurahkan sakit hati yang ia simpan dalam hatinya sejak 3 tahun lalu, usai diduga dicurangi oleh Erina. Lantas seperti apa Sylvester Matutina menanggapi hal tersebut? Serta mungkinkah pula Erina Gudono akan membawa semua ini ke ranah hukum? Saya pikir enggak ya. Sepengetahuan saya selama ini kita juga sama-sama tahu Pak Jokowi anak-anaknya itu sampai dihina ya, seperti Ibu Iriana, termasuk yang etes cucu mereka itu dihina juga, dijelekan, mereka nggak pernah melaporkan. Jadi intinya ya begitulah keluarga Pak Jokowi ya, yang selama ini kami selalu tahu, kami selalu bersama-sama dengan mereka tidak pernah melaporkan hal-hal yang demikian. Erina Gudono, lu stop ya, jadi Nana Mirna wannabe. Lo tahu, satu perempuan Indonesia nih, gak ada yang iri sama lo, gak ada yang iri sama stroller mahal lo itu, gak ada yang iri sama roti 400.000 lo itu, gak ada yang iri sama jet pribadi lo, gak ada yang iri bahkan lo keterima S2. Ih, kasihan banget. Justru satu Indonesia tuh kasihan sama lo, masa di saat perempuan Indonesia nih udah punya standar pasangan hidup yang tinggi, masa lo masih milih laki-laki umur 30 tahun, belum 30 tahun yang masih dicariin kerja sama bapaknya? Apakah laki-laki tersebut tidak punya kapabilitas untuk cari kerja sendiri? Apakah karena bisnisnya tidak ada yang jalan? Menurut gue stop ya, update kampus lo itu social justice, mana justice-nya nggak ada. Menurut gue buat Mbak Erina, stop pakai Instagram eksklusif something biar orang-orang pada bayar lihat konten lo. Stop ya Erina, lo itu
cuman mbak-mbak Jawa mediocre yang privilege, yang kalau lo nggak nikah sama Widodo Dynasty, lo tuh bukan siapa-siapa. Saya pikir kita juga harus bijaksana ya. Kalau sudah menyerang pribadi, ya kembali lagi berpulang, mau nggak kita istri yang tidak ikut berkecimpung di politik, ya kan, atau tidak ikut dalam hal apapun diserang. Masing-masing dari kita ini mau nggak istri kita atau anak kita diserang? Saya pikir kita juga harus fair dan bijaksana di sini. Erina personal sih orangnya baik, humble, dan dia nggak pilih-pilih teman sama siapapun dia mau berteman. Dan contohnya ke semua putri Indonesia dan ke para panitia YPI itu. Aku sendiri belum kenal dengan Kaisang, jujur. Sekali aku nggak kenal. Oh, belum sempat dikenalin juga sama Kak Erina? Belum. Ya menurut saya sendiri itu benar-benar hal-hal yang benar-benar idaman semua perempuan ya. Sesosok laki-laki yang bertanggung jawab, yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dan kerja keras. Itu pastinya dia bisa dengan diri sendiri aja dia bisa bertanggung jawab. Gimana kalau dengan perempuan yang bakal mau dia nikahin, yang bakal bisa dia hidupkan, pastinya lebih bertanggung jawab lagi. Menurut aku cocok banget. Apa yang ngebuat menurut kakak cocok nih? Karena sama-sama orang Jawa. Satu, itu pengaruh besar kan, sama-sama orang Jawa kan cocok. Yang kedua ya orangnya suka ngebanyol. Erina tuh orangnya suka ngebanyol loh. Dan di sini yang membuat blunder adalah kenapa Mas Kaisang harus bilang ini mahal? Melihat tahta kalian berdua 400.000 untuk seekor roti, nggak ada apa-apanya anjir. Ini gue gak ngerti apakah pencitraan biar ada unsur-unsur di kasihani apa gimana, gue kagak paham dah. Cuma ya Erina is very fun girl. Dia juga very authentic. She's very unique. Every girl is unique though. Tapi ya Erina is very authentic. Beliau itu sangat smart, of course. Dengan dia diterima di Columbia University, itu bukan sekedar indikator ya, tapi kita pasti tahu dia juga bagaimana dia membawa dirinya, bagaimana dia berbicara, itu dia merupakan orang yang sangat berwibawa begitu. Dia tahu apa yang ingin dia sampaikan dan dia lakukan dan juga menyuarakan itu dengan lantang. Sementara itu, Erina Gudono nampaknya mulai jengah dengan apa yang ia rasakan belakangan ini. Buktinya, ia pun melukiskan pedih hati yang ia pendam dalam-dalam dengan sebuah unggahan media sosial. Namun miris, dikala ingin menyuarakan isi hatinya, Erina Gudono dan Kaisang Pangarep harus pula mendapat sentilan pedas dari seorang musisi bernama Rio Clappy. Bukan tanpa sebab, hal itu dikarenakan Erina dan Kaisang menggunakan lagu miliknya dalam unggahan tersebut. Melalui unggahan media sosialnya, Rio Clappy pun menuliskan bahwa dirinya merasa tidak sudi kalau lagu ciptaannya digunakan oleh Erina dan Kaisang. Seakan memberi tanda bahwa kegeraman terhadap keduanya juga dirasakan oleh kalangan musisi. Tak dapat dipungkiri, derasnya badai hujatan dan cibiran netizen yang kini menerpa Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tidak lepas dari wacana pengesahan RUU Pilkada 2024 yang diduga sebagai jalan untuk meloloskan sang putra presiden sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Sebuah keputusan yang pada akhirnya sempat memancing aksi demo besar-besaran. Bagaimana tidak, aksi DPR yang berencana mengesahkan RUU Pilkada itu benar-benar memancing emosi dari masyarakat. Apalagi para pejabat terlihat begitu ngebut dalam aksinya itu. Namun pada akhirnya masyarakat pun bisa bernafas lega karena wacana pengesahan RUU Pilkada akhirnya dibatalkan. Lantas seperti apa jeritan keluh kesah masyarakat terkait hal tersebut?
Serta bagaimanakah pula Sylvester Matutina menyikapi keputusan DPR yang pada akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada. Demo kemarin itu adalah hak demokrasi rakyat. Kita sangat menghargai, ya kan, memang tidak dilarang oleh undang-undang kita, dan kita lihat hasilnya juga akhirnya semua sepakat bahwa termasuk DPR kita akan mengikuti apa itu keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ya kan. Jadi kita juga kemarin mengikuti, ya kan, hasil waktu keputusan MK nomor 90, ya kan, yang mengenai usia di bawah 40 tahun bisa ikut nyapres. Nah, sekarang kan ada dua hal, yaitu keputusan MK nomor 60 dan 70. Dan sekarang ini sudah clear bahwa DPR pun, KPU pun akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi, ya, nomor 60-70. Jadi saat ini ya saya juga cukup bergembira ya, bahwa kemarin teman-teman demo itu saya tidak anti, tapi salut bahwa kehidupan demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Kenapa? Karena makin lama negara ini makin dikuasain oleh sekelompok kartel manusia, ya, oligarki lah ya, dinasti namanya. Menolak Jokowi dan sekeluarga ingin menguasai negara ini. Bukan punya dia, woi. Ini masyarakat bukan cuma dia sama kroni-kroninya. Masyarakat ini sangat banyak dan disakiti. DPR berseberangan sama rakyat, kami tidak butuh DPR. Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili kami. Kita lihat aja tengah malam kira-kira ada pengumuman atau enggak. Biasa rezim itu tengah malam baru ada pengumuman soalnya. Harapannya kita kepengen bangsa ini sejahtera, aman, tentram, tidak pemerintah yang tidak dinasti. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Kedaulatan milik rakyat. Harapannya Jokowi mundur. Dan antek-anteknya yang pasti itu. Dan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang ada, yang asli. Harapannya negara tentram, aman, lapangan kerja dapat diatasi ya, pengangguran nggak nganggur-nganggur banget, harga-harga pokok mama kita udah menjerit semuanya, pokoknya negeri harus tentram, damai semuanya, gitu loh, aman. Jangan sampai ada politik dinasti atau anak-anaknya yang merajai negeri ini. Ini kayak gini kan negara udah kacau. Kacau banget ini. Bukan kacau-kacau selama Jokowi hancur semua. Untuk rakyat Indonesia. Hidup! Dan kedepannya mengenai pilkada ini nanti, ya sudah, kita ikuti keputusan MK. Mari kita berkompetisi secara sehat, ya kan, secara baik. Kita melihat nanti yang akan dipilih oleh rakyat itu adalah calon gubernur atau calon bupati yang mempunyai visi, misi, dan rekam jejak yang baik. Jadi itu sekarang yang harus sama-sama kita semua intinya bahwa ayo kita bertarung dengan atau berkompetisi agar pilkada kali ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin di daerah yang baik, yang benar-benar mau berbuat untuk rakyat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.